Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat pagi rekan-rekan sahabat inisiator. Insya Allah pada hari ini kita akan ada seri kajian bahagia jalani peran dalam keluarga, ya, dengan tema kajian pada episode pertama yaitu menjadi menantu idaman dan mertua teladan. Insya Allah untuk yang mengisi materi hari ini rekan-rekan kalian pasti sudah sangat familiar ya. Insya Allah Ustadz Dr. Honoris Causa M. Subki Al-Bukhuri, Sarjana Sosial Islam, Magister Agama yang akan mengisi materi pada hari ini. Ya, adapun rekan-rekan sekalian, jadi Human Initiative pengen banget memfasilitasi rekan-rekan sekalian gitu ya untuk belajar bagaimana menjadi menantu serta mertua yang baik gitu ya. Jadi sebagaimana yang kita mungkin ketahui bersama ya, dalam pernikahan itu kan bukan hanya penyatuan dua insan ya antara suami dan istri, tapi juga dua keluarga gitu ya. Yang mana nanti ketika sudah berkeluarga ya, interaksi antara menantu ya dengan mertua itu pasti kan sangat intens gitu ya, dan karena interaksinya juga intens, otomatis pasti kan akan banyak konflik di dalamnya gitu ya. Oleh karena itu Human Initiative ini pengen rekan-rekan sekalian ya, khususnya yang sudah berumah tangga gitu ya, ataupun yang lagi belajar, itu bisa bahagia dalam menjalani perannya di kehidupan berkeluarga. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sedikit menjelaskan ya. Jadi acara hari ini tuh disponsori oleh Human Initiative bersama dengan program Sebar Kurban ya, yang mana program Sebar Kurban ini adalah program kebaikan dalam momentum kurban ya. Yang mana Sebar Kurban ini adalah upaya kontribusi dalam pemerataan daging kurban di wilayah pelosok, wilayah bencana ataupun konflik, dan juga wilayah yang membutuhkan gitu ya. Jadi kan kalau kita mungkin yang ada di perkotaan besar gitu ya sudah lumrah gitu ya, satu orang dapat 5 kantong daging gitu ya, atau bahkan sampai kadang dibuang-buang gitu ya karena terlalu banyak daging yang disimpan di rumah gitu ya. Nah, buat teman-teman kita yang mungkin di daerah pelosok, di daerah bencana ataupun konflik gitu ya, ataupun di daerah yang membutuhkan gitu, itu kan belum tentu ya dapat daging kurban 1 tahun sekali. Oleh karena itu Human Initiative eh, ingin mendorong teman-teman sekalian, sahabat inisiator, yuk kita sama-sama ikut program kebaikan ini gitu. Kita sebarkan daging kurban ke rekan-rekan kita, ke sahabat-sahabat kita yang ada di daerah-daerah yang membutuhkan gitu ya. Baik, buat rekan-rekan sekalian, sambil kita menunggu ustadznya, mungkin boleh ya di kolom chat ya di share ya, ini ada siapa aja dan dari mana aja ya. Kalau di sini kita lihat ada Mas Igun ya dari Bekasi. Selamat datang Mas Igun ya. Semoga agenda hari ini bisa banyak manfaatnya buat Mas Igun ya, dan khususnya dalam kehidupan berkeluarganya. Ya, ada Mbak Kartika dari Lampung. Selamat datang ya Mbak Kartika. Ada juga Mbak Rahmadiah Wahab dari Bukit Tinggi. Selamat datang Mbak Rahmadiah. Ada Mbak Rahmi dari Cilegon. Ada Mbak Marlina dari Makassar. Mbak Lasmia dari Pekanbaru Riau. Masya Allah, seluruh Indonesia bergabung ke sini ya. Kalau dari sini nih, nggak cuma di daerah Jawa aja ya. Ini di Makassar ada, Bukit Tinggi ada, di Riau ada, ya ada Mbak Ningsi dari Jakarta Timur. Ini Mas Toto dari Tokyo ya. Masya Allah dari Tokyo ya, Jepang nih. Ada Mbak Lisa dari Cilegon, Mas Fat. Ini Mbak ya, Mbak Fatwa dari Lampung, Mbak Novi dari Jogja. Ya, dari drill seluruh Indonesia ini sih ya. Drill kajian yang dihadiri oleh seluruh Indonesia, Masya Allah. Ya, semoga nanti kajian dari Ustadz Subki ya
itu bisa bermanfaat dalam kehidupan berumah tangga sekalian gitu ya. Jadi buat rekan-rekan sekalian, eh, menyambung tadi ya program sebar kurban dari HI, kalau teman-teman sekalian mungkin ada rencana berkurban, kemudian belum tahu mau nyalurin kemana, bisa ya coba programnya ke Human Initiative gitu ya. Jadi ini nanti kurbannya akan diserahkan kepada eh, yang membutuhkan gitu ya. Sebagaimana tema kajian ini ya, bahagia jalani peran dalam keluarga, kita sama-sama pengen membahagiakan para apa masyarakat yang membutuhkan gitu ya, agar kita bisa sama-sama bahagia ya. Baik, ya. Buat rekan-rekan sekalian, kalau masih mau sharing ya ini dari daerah mana boleh ya, sambil menunggu ustadznya bergabung bersama kita gitu ya. Terus buat rekan-rekan sekalian, nanti insya Allah kajiannya dari Ustadz Subki akan ada waktu sebanyak 40 menit dan juga 20 menit tanya jawab. Jadi buat rekan-rekan sekalian kalau ada misalnya yang mau ditanyakan nih seputar berumah tangga gitu ya, itu silahkan di-sharing di kolom chat ya. Nanti akan dibacakan oleh MC ya. Oh iya, saya lupa, saya belum memperkenalkan diri. Eh, Perkenalkan, saya Hilmi, bagian dari Human Initiative ya, yang akan menemani selama 1 jam ke depan ya, untuk mendengarkan kajiannya dari Ustadz Subki. Jadi insya Allah Hilmi akan ya memfasilitasi teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Ustadz Subki, silahkan gitu ya. Biasanya kan setelah dengar kajian terus baru tuh muncul pertanyaan, Ustadz, ini nih mertua saya nyebelin, suka komen-komen gitu, saya nggak nyaman. Nah itu silakan misalnya gitu ya. Atau kalau yang mungkin eh, misalnya nggak ada, adem ayem aja, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau yang misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab gitu ya, dan kan butuh orang kompeten yang menjawabnya ya. Oh iya, ah, iya. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah, selamat datang Ustadz Subki. Ya, selamat datang Ustadz Subki. Ustadz, izin teman-teman kita dari seluruh Indonesia nih sudah hadir di acara hari ini ya. Ada dari berbagai daerah ya, ada Bukit Tinggi, dari Binjai, Bandung, ya, bahkan ada yang dari luar negeri juga, dari Tokyo. Oke, insya Allah kita akan melanjutkan agenda ya, ke agenda yang pertama, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Mas Arief Setiawan. Kepada Mas Arief Setiawan, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asawran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang mendengarkannya dan yang membacakannya sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah ya. Tadi Mas Arif juga sudah membacakan surat At-Tahrim ya, yang mana masih berkaitan dengan topik hari ini ya, terkait keluarga ya. Kan kalau di situ dikatakan jagalah keluarga kita dari api neraka ya, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu, dan penjaganya itu malaikat-malaikat yang besar gitu ya. Nah, di situ kan ada apa ya, peringatan ya, dan semoga peringatan-peringatan itu bisa kita jawab dengan baik ya. Salah satunya mungkin dengan ikhtiar kita mengikuti kajian pada hari ini. Baik, kita akan di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Supri. Mari coba kita sama-sama Oh ya, sebelum kita mendengarkan materi pada hari ini, akan ada sambutan dari GM Operation ya, Pak Boy Mareta. Kepada Pak Boy Mareta, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar insya Allah yang hasilnya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini cuacanya kalau di Depok agak sendu, mudah-mudahan menambah keberkahan. Sama-sama kita hormati Satsuki, guru kita bersama, alhamdulillah masih membersamai kami di inisiatif untuk terus melakukan gerakan-gerakan kebaikan dalam konteks kemanusiaan. Kita berdoakan bersama Ustadz agar selalu sehat, senantiasa menyebarkan inspirasi dan dakwah beliau. Bapak Ibu jamaah, insya Allah yang hari ini sudah hadir, tadi Mas Hilmi juga sampaikan dari berbagai kota di Indonesia, ada dari Lampung, ada dari Aceh, ada juga dari Maluku, dan yang Masya Allah juga turut hadir ada dari Tokyo, dari Jepang semuanya. Alhamdulillah, sama-sama bagian dari ikhtiar kita menambahkan ilmu yang mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, sebelum kita nanti akan masuk ke dalam agenda utama, mendengarkan bersama taujih dari guru kita Sasuki. Sebelumnya mungkin ada yang belum pernah inisiatif, izinkan saya mengenalkan sedikit beberapa menit tentang inisiatif yang tepat pada Desember tahun ini berusia 25 tahun atau seperempat abad. Sebagian memang yang baru mendengar HIRU inisiatif
Dulu nama kami memang PKPU, kalau ada pernah dengar sebelumnya. Kemudian pada tahun 2016 kami coba terus berbenah dan melakukan rebranding menjadi PKPI Inisiatif. Sebelum pada akhirnya pada tahun 2019 brand baru sebagai Inisiatif itu muncul. Kenapa berubah dari PKPU ke Inisiatif? Karena memang ada misi-misi kemanusiaan dunia. Misi-misi kemanusiaan dunia yang kita atau kami menyebut sebagai lembaga kemanusiaan dunia yang berasal dari Indonesia dan bernafaskan dengan landasan Islam, insya Allah. Bapak Ibu, karena dalam konteks isu kemanusiaan di dunia, kadangkala suara-suara dari timur, khususnya dari Asia, apalagi dari Indonesia itu relatif belum teradvokasi dengan cukup baik. Itu kenapa makanya Inisiatif hadir sebagai salah satu peserta forum dalam konteks atau dalam kancah kemanusiaan di dunia. Itu akhirnya kita menyebut dengan brand baru sebagai Inisiatif. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, misi itu kemudian berwujud dengan hari ini HI ada di 17 negara operasi. 17 negara itu baik 13 negara bagian dari representatif yang ada di Asia sampai ke Amerika, jadi paling jauh itu ada di Amerika. Kemudian ada 3 negara cabang yang berada di luar selain Indonesia, yaitu ada di Inggris, ada di Korea Selatan, ada di Australia. Dan tentu adalah yang menjadi pusat, kami menyebut sebagai headquarter, itu ada di Indonesia, atau ada di Depok tepatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam aksi-aksi negara-negara yang kami sebutkan tadi sebenarnya memang menyimpan misi-misi sosial kemanusiaan di dunia gitu. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kemudian kami dengan kontribusi masyarakat Indonesia hadir dalam kalau masih ingat pada waktu itu adalah bencana gempa di Turki ataupun isu kemanusiaan di Maroko. Yang terakhir sampai hari ini terakhir bantuan kita kirimkan bersama. Kita itu yang saya maksud adalah Inisiatif dan para donornya ke Gaza untuk mengirimkan bantuan hot meal, makanan siap saji dan distribusi air bersih pada tanggal 16 Mei kemarin. Tepat sehari sebelum penyerangan Zionis di 1 hari berikutnya. Tapi Ibu, hari ini kami juga masih terus berupaya biarkan bantuan-bantuan itu masuk ke saudara-saudara muslim kita di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian 13 provinsi juga coba dioperasikan untuk konteks Indonesia. Jadi selain 17 negara tadi, ada 13 kota yang hadir di Indonesia. Yang paling timur ada di Aceh, paling barat ada di Aceh, mohon maaf. Paling timur ada di wilayah Maluku. Nah, ini sebagai salah satu upaya juga menghadirkan prinsip-prinsip kemanusiaan kami yang ada di Indonesia. Itulah kenapa tadi Pak Silmi sebagai MC juga menyisip ada ikhtiar kami untuk menyampaikan atau menebarkan, kami menyebut dengan program sebar kurban. Jadi sebar kurban ini adalah upaya kami untuk mendistribusikan hewan kurban hingga ke pelosok. Kenapa pelosok? Ada beberapa identifikasi yang dilakukan oleh tim survei dan asesmen kami di lapangan. Termasuk di antara misalkan adalah wilayah minoritas muslim, kemudian titik-titik di mana memang ada wilayah-wilayah yang angka stuntingnya cukup tinggi, sehingga upaya kami untuk memenuhi kekurangan stunting itu kami penuhi dengan daging-daging yang insya Allah bermanfaat dari hewan daging kurban kita. Terakhir, pada tahun 2023, lebih dari 10.000 hewan kurban kami distribusikan. Sekali lagi bagian dari upaya kita menyebarkan hewan kurban agar tepat sasaran dan sesuai amanah yang dititipkan oleh para penduduk. Bapak Ibu yang insya Allah diridhai Allah. Terakhir, isu 13 kota tadi dan beberapa negara kami juga mengidentifikasi ada kerapuhan terkait dengan kondisi ketahanan keluarga kita pada hari ini. Itulah kenapa hari ini Inisiatif menyelenggarakan The Series ya. Ada program berseries sejak tanggal 30 Mei hari ini insya Allah akan diisi oleh guru kita bersama sampai nanti tanggal 16 Juni dengan misi seri kajian peran dalam keluarga. Dan insya Allah pada siang hari ini
Satsuki, kita akan bersama-sama mendengarkan tema menjadi menantu idaman dan mertua teladan. Karena kami meyakini dengan segala problematika yang hadir hari ini, tadi saya mencatat angka perceraian di tahun 2023 itu kita naik 15,3% di Indonesia. Belum angka pernikahan itu juga turun hampir 28%, 28,6%. Bahkan sepertiganya orang-orang mengalami distrust atas pernikahan. Nah, peradaban, bicara soal kesejahteraan itu yang kami bayangkan, kami harapkan dimulai dari keluarga. Nah, misi ketahanan keluarga inilah yang mudah-mudahan sama-sama kita bisa setiapkan, Bapak Ibu, di tengah gempuran problematika yang sering muncul. Karena kalau kita lihat sosmed, kadang-kadang banyak juga influencer yang ada kasus domestik di keluarga akhirnya muncul ke permukaan karena mereka dari influencer. Misi-misi ini juga yang mudah-mudahan kita kuatkan bersama dengan ada 4 sampai 5 para asatid kita, para influencer, para ustadz yang insya Allah akan nanti saling berbagi. Dan kami berharap dorongan dari upaya inisiatif ini bisa kita sambut bersama untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini mengganjal dan bisa menambahkan peningkatan kualitas kita dalam bergerak. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Dan kami berharap series ini bisa terus kita ikuti bersama sebagai sekali lagi dalam upaya ketahanan keluarga kita di masa depan. Jazakallah khair sekali lagi kepada Ustaz Subki dan para jamaah, hampir 200 peserta yang hadir. Insya Allah kita doakan terus bertambah agar makin banyak halayak, individu, keluarga yang juga mendengarkan ilmu-ilmu kebaikan yang disampaikan kepada Ustaz kita. Mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Boy atas sharingnya terkait HI ya. Tadi juga sampai dijelaskan ya tingginya angka perceraian dan juga turunnya angka pernikahan gitu ya. Semoga gitu ya di antara banyaknya isu-isu buruk terkait pernikahan itu kita tidak jadi tidak menjadi sebuah ketakutan tersendiri ya buat teman-teman yang mungkin dalam persiapan untuk menikah, kemudian juga untuk rekan-rekan yang sudah menikah barangkali eh, bisa sama-sama belajar ya ikuti kajian ini agar kedepannya bisa menjadi suami, istri ataupun pasangan yang baik gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi menantu yang baik dalam keluarga dan juga mertua yang baik dalam kehidupan berkeluarga gitu ya. Baik, kita akan lanjut ke agenda yang berikutnya. Insya Allah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Subki. Coba kita sapa Ustadz Subki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Ustadz, insya Allah hari ini dalam 40 menit ke depan kita akan mungkin Ustadz ke depannya akan sharing-sharing ke rekan-rekan inisiator se-Indonesia nih Ustadz. Ini rekan-rekan sekalian ada yang dari Bukit Tinggi, Riau gitu ya. Bahkan ada yang dari luar negeri juga dari Tokyo. Sama-sama pengen belajar nih ke Ustadz. Gimana sih Ustadz kira-kira caranya jadi menjadi menantu idaman dan juga mertua yang diteladani oleh keluarganya. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Presiden Human Initiative Bapak Ustadz Tommy Hendra Jati,
hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, Pak Boy, GM Operation, host kita Ustadz Helmi ya, dan semua yang bisa tergabung di dalam kajian pada kesempatan kali ini di bulan haram, di bulan mulia, di bulan Dzulqa'dah, yang kalau kita lihat surat At-Taubah ayat 36 bahwa fala tadlimu fihinna anfusakum, di bulan ini kita jangan berbuat zalim karena kezaliman yang kita lakukan di bulan haram itu ablag, ya artinya lebih besar dosanya, sementara kebaikan juga akan mendapatkan keutamaan di bulan haram ini. Mudah-mudahan ini juga akan menjadikan kita mendapatkan satu nilai. Pada kesempatan kali ini saya diminta bicara seri kajian bahagia jalani peran dalam keluarga. Temanya menjadi menantu idaman dan mertua teladan. Ini saya yakin saya dipilih karena saya sudah berada pada posisi-posisi ini. Pertama jadi menantu udah pasti, ya. Kemudian jadi mertua, saya sudah punya 3 menantu. Ya, dengan 31 tahun usia pernikahan, mungkin saya ini lengkap gitu ya. Sebagai menantu juga, sebagai mertua juga. Sebagai anak, sebagai cucu, juga sebagai orang yang sudah punya cucu gitu ya. Nah, mungkin alasan-alasan ini kenapa dipilih saya gitu, karena pembicara-pembicara yang akan datang saya lihat ada Dr. Oki, ada Ustazah Irwan teman saya kuliah dulu, kemudian ya ada Ustadz Irwan, kemudian ada Ustadz Handi Boni kalau nggak salah. Ya ini orang-orang yang punya kemampuan, kompetensi yang luar biasa pada bidangnya, dan seri-seri kajiannya dalam parenting sudah kita sering nikmati, baik lewat media sosial atau buku-bukunya. Nah, kalau saya ini memang praktisi nih, walaupun belum bisa dibilang sebagai orang yang sukses sebagai menantu dan mertua gitu ya. Ya kalau sebagai menantu ya alhamdulillah saya sudah eh, kehilangan mereka, ya walaupun belum menghajikan paling tidak sudah beberapa kali mengumrohkan. Mudah-mudahan itu bagian dari alamat atau tanda bahwa saya adalah menantu idaman gitu ya. Nah, baik, karena di sini adalah merupakan seri kajian bahagia jalani peran dalam keluarga, sebelum masuk kepada menjadi menantu idaman dan mertua teladan, saya ambilkan ini adalah potret keluarga saya, anak-anak dan cucu gitu ya. Kalau untuk membesarkan mereka, alhamdulillah mereka besar-besar gitu ya. Dan untuk mendidik, ya alhamdulillah saya sudah mengantarkan mereka kepada jenjang yang sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian ini ada materi as-sa'adah al-usariyah, ya kebahagiaan keluarga ya. Ditulis 1437 Hijriyah ya. Atau tahun 2015 ya, tulisannya Ustadz Nabil bin Ahmad ya, Qaykib. Ini di dalam satu makalah online ya, kita akan lihat awalan mahya as-sa'ada al-usariyah. Mungkin karena ini seri bagaimana kita bahagia menjalani peran kita ya, di media sosial juga saya lihat tuh ada tukang sampah di Australia, dia sangat menikmati sekali pekerjaannya atau peranannya dia. Ya, sambil dia nyanyi, kemudian turun dari truk sampahnya, dia salto, kemudian ambil sampah, ngelempar ke truknya. Ya, ini jauh sekali dari kesan keluhan gitu ya. Karena saya sering juga ketemu sama tukang sampah setiap hari gitu. Dia ngeluh gitu. Ya kalau ngobrol, saya mau bawain sampah Pak Ustadz tiap hari. Ya karena memang tukang sampah ya pasti bawanya sampah gitu ya. Tapi yang di Australia itu dia menikmati walaupun dia cuma tukang sampah gitu kan, sebagai pekerjaan dia dan anugerah dari Tuhan pastinya, dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, makanya di sini mungkin kita akan lihat ini makalah orang ya, takhtalifu ara'un nasi fiha ya, wala'alla aqrabuha huwa anna as-sa'adah ya syu'urun yanba'u min dakhilin nafsi idza sya'urta birridha wal ghibta ya wat tuma'ninah wal arihiyah wal bahjah wa ala qadri tamassukika bidinina wa ta'alimihi as-samhah takunu sa'adatuka. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa memang orang beda-beda pendapatnya tentang bahagia, mendefinisikannya seperti apa. Tapi di sini setidaknya ada satu definisi bahwa bahagia itu adalah merupakan satu perasaan yang sumbernya dari dalam jiwa. Ya, apabila kita menjalani hidup ini dengan ridho, dengan senang, dan ghibthah itu terminologi yang kita tahu dia itu lawan kata hasad ya. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan, kita pengen melakukan kebaikan itu juga, ya itu yang disebut dengan ghibthah, dan dia beda dengan hasad ya. Seperti orang punya harta banyak, orang itu disedekahin, oh kita pengen juga kayak gitu. Wat tuma'ninah, ya tenang, tentram. Kemudian saya lihat di sini wal arihiyah itu adalah orang yang mudah untuk melakukan kebaikan, gitu. Ya, orang yang mudah untuk melakukan kebaikan. Ya, di sini ada saya dapatkan bahwa al-arihiyah ay innahu yartahu li fi'lil khair, adalah orang yang senang, tenang, enak, mudah untuk melakukan amal kebaikan. Ya, dan terakhir wal bahjah. Ini juga hampir mirip-mirip ya, melakukan orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang senang. Itulah kira-kira orang yang bahagia dalam satu perannya di keluarga adalah orang-orang yang dari dalam hatinya ya merasakan kebahagiaan, rasa ridho, rasa tenang, tentram, bahagia ya menjalankan atau melakukan peranannya. Dan di sini kenapa orang bisa bahagia menjalankan peranan dalam rumah tangga? Ya, di sini ada dua sisi sebetulnya. Pertama adalah min nahiyah ad-diniyah, dari sisi spiritual, dari sisi keagamaan. Ya, nah yang pertama adalah at-tamassuk bidinil hanif. Ya, seorang dia akan merasakan bahagia kalau dia memegang teguh agamanya yang lurus. Ya, wal muhafadzatu 'alaiha, dan dia selalu menjaganya. Wa hadza ahammuha, ya, dan ini adalah faktor yang paling penting. Ya, karena seorang yang memahami agama, misalnya dia sebagai menantu, dia sebagai mertua, dia tahu bahwa saya sebagai mertua menikahkan anak saya karena pesan agama. Ya, misal kalau anak saya laki-laki, ya kita ya an yuzawijaha idza arada, menikahkan kalau dia sudah mau menikah. Kalau dia sebagai ayah, kalau ada orang saya sebagai ayah anak saya perempuan, ada laki-laki datang yang agamanya ridho kita kepada dia. Ya walaupun nanti ujiannya misalnya mereka tidak lahir dari keluarga yang menurut kita kaya misalnya. Ini kan ujian. Kalau dia memahami agamanya, bahwa kita tidak menolak orang yang memiliki akhlak yang baik, kemudian juga agama yang bagus, ya, walaupun dia mungkin secara materi tidak seperti yang kita harapkan, ya, kalau dia memahami at-tamassuk bidinil Islam al-Hanif, kalau dia berpegang teguh kepada aturan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, ya kalau dia sebagai siapapun di rumah tangga, apakah dia mertua ataupun dia menantu, ya dia melakukan itu adalah semuanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau misalnya waduh datang nih, ya kita harapkan dia sukses, pendidikannya bagus, ya segala macam, tapi ternyata tidak yang seperti kita harapkan. Nah, selama dia kemudian niat, ya udah ini sudah datang orang yang bagus secara agama, ya ridho segala macam, akhirnya ya bismillah dia sebagai orang tua ya menikahkan. Nah, maka ini peranan yang paling penting semua.
sumber kebahagiaan seseorang menjalani peran dalam kehidupan, yang pertama adalah kalau dia mempunyai basic spiritual yang benar, pemahaman agama yang baik, yang akhirnya misalnya kalau ada cobaan, ada sesuatu yang merintangi buat dia, itu adalah kebahagiaan buat dirinya. Ya, mungkin kita sering ya mendengar misalnya Imam Malik, atau kalau nggak salah beliau ya atau siapa ulama gitu yang menikahkan dengan orang, dengan muridnya yang selalu hadir di majelis ya, saya lupa namanya gitu ya, itu ya saat dia nggak hadir beberapa hari, ternyata orang ini mengurus istrinya ya, sampai wafat, sampai diurus dengan baik. Wah, ini pasti seorang yang baik gitu. Akhirnya dia berkenan menikahkan dengan putrinya, yang putrinya itu udah diminta oleh orang yang mungkin oleh penguasa, oleh orang kaya, tapi dia tidak memberikan anaknya kepada orang yang memintanya itu, tapi dia justru memberikan kepada orang. Ini asas-asas kebaikan ada pada orang ini ya. Dan ada banyak kisah yang serupa dengan hal ini gitu ya. Bahkan sampai ada seorang mertua yang memberikan, nih, mas kawin ini kamu pakai ini buat melamar putriku, Masya Allah ya. Nah, ini pasti semuanya bersumber dari pemahaman dia kepada agama, dan bagaimana at-tamassuk itu lebih kepada bukan sekedar paham, tapi juga dia melaksanakan. Ya, karena at-tamassuk kan berpegang teguh bidinin al-hanif, ya, dengan agama yang lurus. Kemudian yang kedua, ini ayatnya dulu ya. Ayatnya ini, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Syaratnya itu ya, kita itu dalam beramal karena sebagai apapun dalam rumah tangga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai menantu ya, kalau dia memahami bahwa berbuat baik di dalam keluarga itu harus didasari wa huwa mu'min ya, dan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan posisinya ya, maka kita tahu ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti dia akan merasakan kehidupan yang baik ya, kehidupan yang bahagia ya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ya, dan dia ya, akan ya mendapatkan balasan dari perbuatan baiknya sesuai dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, jadi kalau di sini dia melakukan kebaikan sebagai menantu, sebagai mertua, ya dia semua meniatkannya kepada pahala al-ajr ya, kepada pahala yang bagus ya, yang apa, yang diharapkan dia mendapatkan hayatan thayyibah ya. Sehingga dengan basic dia beriman kepada Allah, maka dia akan menjalankan fungsi kebaikan itu ya. Dan malahan di sini ada perkataan Al-Imam Sufyan As-Sauri ya, rahimahullahu tabaraka wa taala, aslih sarirataka yuslihillahu ala niyataka wa aslih fima bainaka wa bainallah ya. Jadi kalau kita merahasiakan keburukan kita ya, insya Allah juga Allah akan memperbaiki keadaan kita. Wa aslih fima bainaka wa bainallah ya, dan juga kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yuslihillah fima bainaka wa bainan nas, dan Allah juga akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Jadi ya, dengan manusia yang paling dekat kan di keluarga, dengan ayah, dengan ibu ya. Semakin orang itu tamassuk bidinihim ya, artinya berpegang teguh kepada agamanya, maka insya Allah dia juga akan menjadi orang yang Allah sendiri akan memperbaiki atau memberikan kebaikan antara dia dengan manusia yang lain ya. Dicintai kalau dia sebagai menantu, sebagai anak, dicintai, dikangenin gitu kan. Nauzubillah kalau kita jadi menantu atau jadi mertua ya disebelin gitu. Wah, kalau ada dia udah musibah deh.
Kalau misalnya ada mertua datang ke rumah menantu, menantunya udah asem aja. Wah, calon deh nih. Makanan habis, ini habis segala macam, cerewet, bawel segala macam ya. Sementara kalau dia tahu ya bahwa ini adalah merupakan ladang amal, bisa jadi dia akan menjadi orang yang senang. Wah, orang tua datang, girang, mertua kunjungan gitu kan. Atau mertua juga merasa kangen menantu saya yang itu mana ya? Ya misalnya, kalau dia datang tuh misalnya, selalu membahagiakan. Ini mungkin faktor utama awalnya adalah, seseorang itu at-tamassuk bidinihi. Karena dia berpegang teguh kepada agamanya. Sehingga dia, kehadirannya itu membahagiakan buat orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Kemudian yang kedua tadabbur Quran sebetulnya ini ya. Kalau di sini qiraatul Quran, ya kita, lihat ya bahwa kita dalam keluarga, akan merasakan, kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena, kalau kita lihat di sini, ya, bahwa bacaan Quran itu adalah sumber kebahagiaan. Ya, sampai di sini ma raaitu syai'an yughadzil aqla war ruh wa yahfadul jism wa yadman as-sa'adah ya aksar min idamatin nadhari fi kitabillah. Jadi orang yang sering memandang kitab Allah itu adalah orang-orang yang, memberikan makanan buat akal dan ruhnya, bahkan menjaga kesehatan jiwanya. Wa yadman as-sa'adah, dan ada jaminan kebahagiaan. Ya, dan saat ada firman Allah surat 29 yang mengatakan kitabun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Ya, jadi liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburkan ayat-ayatnya. Ya, di sini dikatakan adalah mereka yang istaghalna bil Quran, ya. Mereka adalah orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, ya, dan kemudian Allah memberikan mereka, al-barakat wal khairat was sa'adah fid dunya. Ya. Jadi Allah Gomer itu artinya orang yang dipenuhi ya jiwanya dengan apa? Dengan al-barakat wal khairat was sa'adah. Keberkahan, kebaikan dan kebahagiaan. Lah, bayangin kalau ada mertua yang dia membaca kitab yang berkah ini sehingga ya dia memiliki pribadi yang berkah, baik, menularkan kebahagiaan datang ke menantunya dan sebaliknya. Ya mungkin ada menantu yang paling kaya di keluarga. Ya, ada menantu yang pangkatnya paling tinggi. Tapi bisa jadi ada menantu yang pasti gitu ya, menantu yang paling disayang ya biasanya adalah orang-orang yang tidak melulu atau tidak selalu kaya dan tidak selalu pangkatnya tinggi ya, tapi dia adalah orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu, dan salah satu untuk mendapatkannya selain dia beragama dengan baik juga selalu mentadaburkan Al-Quran ya. Kemudian untuk mendapatkan kebahagiaan jangan lupa selalu berdoa, apalagi tadi angka perceraian yang tinggi, dan di beberapa negara ya kayak liputan di media sosial ya, ini saya belum verifikasi, seperti Korea, seperti Jepang yang mereka kehilangan generasi, bahkan rumah-rumah kosong, siapa yang mau tinggal di desa-desa di Jepang katanya, karena ya mereka sudah mungkin tidak mau lagi berumah tangga dan mengembangkan keturunan, apalagi dengan zaman sekarang lebih simpel mungkin menurut mereka, kacamata syahwat, hidup sendiri ya. Bahkan mereka, ada tulisan dosen saya Dr. Nurbaiti LCMA di pasca PT IKI, tulisan disertasi S3-nya adalah tentang digiseksual. Ya, bagaimana sekarang orang memuaskan hasrat seksualnya ya dengan robot dan lain sebagainya. Padahal kalau dalam Islam kita melakukan
pernikahan ini karena memang perintah Allah, ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, dan amalan yang disuka oleh Nabi. Malahan ya kalau kita mencermati faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang nggak suka dengan sunnahku dia bukan golonganku. Maka kita melakukan pernikahan walaupun misalnya seseorang itu fakir, ya seorang itu miskin banget, tapi karena dia ittibaan bin Nabi, dia pengen ngikut Nabi, karena ya dalam beberapa keterangan ya orang nggak cukup hanya dengan soleh sendirian, tapi dia juga harus menjadi muslih li ghairihi atau muslihun li ghairihi, untuk menjadi faktor yang menjadikan orang lain juga soleh. Nah maka ya dia bismillah melakukan pernikahan, mengembangkan keturunan. Malah banyak ya, kalau di Makassar ada yang punya anak 19 semuanya hafal Quran, Masya Allah ya. Kemudian saya ketemu dengan Dr. Said Kutub ya, dalam satu kesempatan beliau cerita ya, semua keluarganya hampir doktor dan hampir hafal Quran. Ya waktu beliau memperlihatkan video bundanya sebelum wafat ya, Masya Allah saya lihat seorang ibu yang begitu dahsyat melahirkan anak-anak yang luar biasa. Nah, maka kita juga selalu berdoa ya, dan doa kita antakuna jaziman fid du'a wa antakuna muqinan bil ijabah. Kita yakin doa kita akan didengar, minta kebahagiaan dunia akhirat. Misalnya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, ya kita harus punya niat yang kuat dan muqinan bil ijabah. Harus yakin ya dengan dikabulkannya oleh Allah, dan doa nggak boleh lemah gitu. Misalnya kita, ya Allah berikan saya pasangan hidup yang baik, yang soleh soleha, kalau engkau berkehendak, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak boleh kita doa seperti itu, tapi antakuna jaziman fid du'a wa antakuna muqinan bil ijabah. Kemudian yang berikutnya wa antakuna mulihan fi du'aika wa la tasta'jil al ijabah. Kalau lagi doa harus sabar, jangan pengen dapat hasil yang cepat. Ya misalnya waktu menikah kok 1 tahun belum punya keturunan, 2 tahun, 3 tahun belum punya keturunan, kok keadaan ekonomi susah, dapat mertua yang cerewetnya bukan main misalnya. Padahal saya sudah doa selalu pakai surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kayaknya nggak dikabulin doa saya ya, nggak boleh seperti itu. Wala tastajilil ijabah. Kemudian antakuna hadiral qalbi fi du'aika fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin. Ya maka dalam doa betul-betul hatinya khusyuk, karena Allah tidak akan menerima doa yang hatinya lalai. Kemudian merendahkan suara kita ya, tidak bersuara dengan lirih lah gitu ya. Kemudian kalau kita berdoa kita ta'tarif bidzambi ya, kita ingat dosa kita banyak, sebetulnya sah, sebetulnya Allah nggak ngabulin doa kita, tapi kita sangat ingin Allah mengabulkan ya. Kemudian wa bi ni'matillah, kita ingat nikmat Allah udah begitu banyak, tapi kita malah membalasnya dengan doa. Berdoa dengan khusyuk, berdoa menghadap kiblat ya. Kemudian ya selanjutnya ya makanan kita bagus, pakaian kita bagus, karena ini lagi musim haji. Saudara-saudara kita udah berangkat haji, orang yang sudah bajunya lusuh pakai kain ihram, doa ya Rob ya Rob ya Rob ampuni saya, ternyata ditolak oleh Allah. Kenapa? Katanya masyrabuka haram ya, wa mat'amuka haram, wa malbasuka haram, fa anna yustajabu lak ya. Jadi karena pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, ya, maka nggak akan dikabulkan oleh Allah. Dan jangan lupa selalu kita berdoa, ya, posisi apapun, jadi mertua, jadi menantu, anta taharra awqatil ijabah. Kita mencari waktu-waktu yang mustajab. Misalnya waktu nuzul al-matar, sepertiga malam terakhir, kemudian juga misalnya nah, ya kayak sekarang nih kita lagi puasa Dzulqa'dah ya. Wah, sebentar ya. Nah, ini
Doa juga adalah merupakan satu faktor yang penting untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, birrul walidain. Nah, waktu kita jadi menantu, ya bukan saja kepada orang tua kita birrul walidain. Dan birrul walidain ini paling cepat balasannya ya di dunia sebelum di akhirat. Sampai Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsanan. Ya, jadi kita insya Allah ya waktu kita sebagai menantu ya birrul walidain juga kepada mereka, insya Allah Allah buka pintu keberkahan buat keluarga kita. Dan yang kelima, kita akan bahagia dengan silaturahim. Auzubillah kalau tidak saling kunjungin mertua menantu ya, bahkan dengan kerabat yang lain, bisa jadi hidupnya jadi susah karena dia qati'ur rahim. Sementara hadis yang populer nih, man sarrahu an yubsatalahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu au yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Ya apalagi kepada mertua kita atau kepada menantu gitu ya. Kan dulu ada iklan televisi tuh, mau kemana kek? Mau lihat cucu katanya. Nah itu bagian dari silaturahim. Dan pasti rezeki yang luas ya, kemudian kehidupan yang baik, panjang umur itu akan kita dapatkan. Ini sebab agama seorang bisa jadi bahagia. Sebenarnya ya ini kalau kita mau lihat ya secara spiritual ya kita bisa bahagia kalau kita berpegang teguh kepada agama, mengkaji dan mentadabburkan Quran, selalu berdoa kepada Allah, kemudian apa yang kita lakukan adalah bagian dari birrul walidain. Kalau kita sebagai menantu ya kalau kita sebagai mertua sekalipun ya kita berharap ya anak-anak kita jadi juga menghormati dan memuliakan kita. Dan kita kalau saya sampai sekarang ya masih punya orang tua ya walaupun mertua udah nggak ada, kita contohkan juga berbuat baik kepada orang tua kita supaya anak-anak kita contoh. Kemudian ini sebenarnya untuk keluarga nih, yang poin-poin ini saya nggak bahas. Ya, kemudian saya langsung masuk kepada tips aja nih, ya. Mungkin tips pengalaman gitu ya. Selama saya sekarang sudah punya 3 orang menantu, ya, dari 3 anak laki-laki saya yang pertama. Ya, insya Allah karena mertua harus jadi teladan karena pasti umurnya sudah lebih banyak daripada menantu. Ya kita tahu ayah atau mertua laki-laki adalah Rabbul Usroh, kepala keluarga. Taulah tugasnya kepala keluarga. Nih ya, wujubun nafaqah, wajib nafaqah, memberikan tarbiyah, memberikan perlindungan. Sebagaimana An-Nisa 34. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia sebagai qawwam tetap ya buat anak dan menantunya. Dan ibu kita tahu partner ayah dalam keluarga. Ya, hadis yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kan di bawahnya juga ada imro'ah, ada perempuan, ada istri. Dia juga partner suaminya ya untuk membawa keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah. Ya, karena kalau udah ada mantu nih sudah makin lebar nih, sudah extended family ya kan, udah lebih lebar lagi, musoharohnya juga keluarga dia. Kadang-kadang problem keluarga dia kebawa ke keluarga kita, problemnya jadi bertambah ya. Ya misal ya ada masalah juga kan pasti di keluarga kita sendiri, di keluarga dia, akhirnya jadi pikiran kita bersama. Kemudian tadaburkan kisah Luqman yang mengajar keluarga, anak dan menantu dan mengarahkannya ke jalan kebaikan. Ya, di samping surat Luqman tuh ya, kalau kita lihat ayatnya misalnya nih mulai dari wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim wa wasaynal insana biwalidayhi amalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin dan seterusnya. Ini kan bentuk taklim, pengajaran orang tua ya kepada anak dan menantunya ya. Dan kita tahu ini Ghafir ayat 8 nih, ini malaikat aja sampai berdoa begini, Rabbana adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, ini doa malaikat, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua.
Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, melihat satu keluarga yang harmonis, yang tumaknina, tenang, tentram, malaikat berdoa, adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Masukkan mereka ke dalam surga, ya Allah, yang telah engkau janjikan. Wa man salaha min abaihim, dari orang yang saleh, dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Dan keturunan mereka di sini anak kita dan juga ya menantu kita yang menjadi partnernya nanti melahirkan cucu, ya. Nah, disinilah kita melihat ya poin yang kedua, mentadaburkan kisah Luqman dalam mengajar keluarga. Kemudian mertua menyayangi menantu sebagaimana menyayangi anaknya sendiri. Ya, ini mungkin banyak hadis ya supaya kita menyayangi yang lebih kecil. Ya, kalau nanti menantu adalah yuwakir kabirona, menghormati. Ya. Nah, kemudian memahami bahwa kebahagiaan dengan keluarga tidak hanya terbatas di dunia. At-Tur ayat 21 yang di Mukaddimah tadi saya bacakan. Karena nanti kita akan berkumpul kembali di surga bersama dengan keluarga kita. Saling memberi hadiah, ya mungkin kalau saling kunjung supaya saling mencinta. Ya kemudian juga menjadi mertua yang adil, suka mendengar dan menjadi teladan. Ya. Karena Nabi adalah teladan, ya kita juga berusaha untuk menjadi teladan. Kemudian menahan amarah, karena wal kaziminal ghaiz, surat Al-Imran ayat 134 juga ada hadis la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kadang-kadang ya masak makanan mungkin mertua nggak dibagi, kesinggung. Ya masak, dia tahu ya mertuanya ini tekanan darah tinggi, masaknya asin banget ya kan. Mungkin ada mertua bilang, kamu mau bunuh saya ya, katanya. Wah, nauzubillah wal iyadzubillahi min dzalik. Mungkin ya orang tuanya ada penyakit gula, wah bikin masakannya manis banget ya. Sebetulnya tinggal saling paham, oh dia keluarga dari mana nih, Jawa Tengah, memang senang masakannya manis gitu. Ya sayur aja rasanya kayak kolak misalnya kan. Nah, ini kalau tafahum, kalau saling paham, insya Allah ya, dan bercoba untuk mengerti. Kalau udah begitu, jangan marah. Saya pikir 7 poin ini ya sebagai mertua dia bisa jadi teladan ya di dalam keluarganya atau rumah tangganya. Terus sekarang menantu nih ya, saling memahami perintah Allah dalam rumah tangga, saling berbuat baik dalam keluarga. Ya, tadi An-Nahl 97 tuh ayatnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita tahu bahwa semua ini sesungguhnya adalah perintah Allah. Kita sebagai menantu ya, sebagai menantu itu ya, kita menjalankan kebaikan ini karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menantu memahami kondisi mertua dan menyayanginya. Misal kalau dia sudah sepuh, nggak bisa jalan atau nggak kuat jalan, suami lagi selalu nolong dia, misal kalau ini istrinya, ya kita harus paham kondisinya. Ya kalau saatnya udah marah-marah, apalagi umur 50, 60, ya mungkin udah banyak yang dirasa gitu. Ya, di tubuhnya, sehingga kitanya juga harus bisa merasakan apa yang mungkin mereka keluhkan. Kemudian ini hampir mirip memahami bahwa kebahagiaan keluarga tidak hanya sebatas di dunia. Kita pengen tadi atur 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ya kita pengen semua ngumpul di surganya Allah. Tadi sama nih, memberi hadiah, saling bantu dalam urusan kehidupan keluarga ya. Kemudian meringankan beban mertua, tidak memancing kemarahan dan kebencian mertua ya. Kemudian bersama dengan pasangan membahagiakan mertua sebagaimana kita membahagiakan orang tua sendiri. Ya insya Allah gitu ya, karena sangat banyak juga problem ya. Bahkan ya saya kemarin juga misalnya bagaimana kalau suami saya lebih sangat condong kepada orang tuanya sehingga dia melalaikan tugas dan kewajibannya. Ya sampaikan sama suaminya, tapi juga jangan sampai menghalangi
Kalau suaminya ingin berbuat baik kepada ibunya atau kepada ayahnya, ya justru malah kita bantu supaya dia menjadi anak-anak yang berbuat baik. Nah, mungkin ini yang saya antarkan pada kesempatan kajian kita kali ini. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pengantar, saya kembalikan lagi kepada Ustadz Hilmi Abdul Aziz, ya, untuk mungkin kalau bantu saya kalau ada pertanyaan ikut ngejawab, gitu ya kan. Eh, saya pikir cukup, ya, Ya, saya kembali ke studio, ya. makasih Assalamualaikum. banyak. Makasih banyak Ustadz. Awan nih, Ya, jadi malu dipanggil Ustadz. Panggilnya Mas aja Ustadz. iya, iya, siap. Ustadz, Mm-mm. ini ada cukup banyak pertanyaan ya. Pertama dari Mas Igun ya. Ustadz, bagaimana menghadapi mertua yang selalu ikut campur masalah keluarga kami? Mas Igun dari Bekasi. Ya, kayaknya mertua yang ikut campur itu bukan hanya dialami oleh Mas Igun, gitu ya. Kadang misalnya nih, contoh kita mau namain anak, ya, anak misalnya kita sukunya nih Sunda, misalnya mertuanya Medan, gitu kan, atau Jawa, gitu kan. Kita namain anak nih, apalagi kebetulan nama-nama orang sekarang kan beda, ya, sama nama orang dulu, gitu kan. Misalnya kita mau namain anak kita, sebutlah, wah, kita namain anaknya Del Piero, ya kan. Nah, kemudian mertuanya pengen tambahin Prihatin, misalnya kan. Lu tambahin tuh Prihatin anak lu, misalnya kan. Jadi Del Piero Prihatin. Kan enggak keren nih menurut kita. Itu aja udah problem. Tinggal musawarahin. Ya, saya dulu misalnya namain Abdul Jabbar, Abdul Aziz, anak saya ya, Abdul Hakim. Itu kan juga mungkin, wah, masukin dong nama kampung misalnya kan, atau nama ini gitu. Ya, dimusyawarahkan aja lah. Ya, ada juga akhirnya berdamai gitu dengan orang tuanya, ya, sehingga namanya tuh jadi panjang gitu. Karena nama dari dia, nama dari bapaknya, kemudian nama dari mertuanya. Ya, jadi namanya panjang. Ya, selama itu enggak bertentangan dengan aturan agama Allah, ya, ya kita bisa menerima gitu. Ya kan, misalnya mau punya rumah, ya mungkin kamu jangan tinggal di situ begini-begini. Itu pasti selalu ada hal-hal yang seperti itu. Intinya dikomunikasikan dengan baik, tentu bahasanya mama atau papa atau bapak atau umi, kita sudah istikharah memilih tempat di sini misalnya. Dan kalau itu misal masih jadi problem, ya apalagi kalau udah ngancem-ngancem, kamu kalau di situ nggak berkah, nggak ikut mama atau nggak ikut orang tua, kan kita juga ngeri. Karena dakwatul walid li waladihi mustajab, doanya orang tua buat anaknya kan mustajab. Nah, maka bahasa, nah, itu gimana seni berkomunikasi dengan orang tua. Nah, jadi kalau menurut saya seperti itu ya. Bagaimana seni mengkomunikasikannya. Dan kalau dia lagi ngomong, nah ini ada sesuatu yang bagus dari Ibnul Muqaffa ya. Kita kadang-kadang suka cuek. Orang tua ngomong kita nggak mau dengerin. Apalagi kita ngomong EGP emang gue juga pikirin gitu ya kan. Ibnul Muqaffa mengatakan ta'allam husnal istima'i kama tata'allam husnal kalam. Jadi kita harus belajar mendengarkan ya. Kalau kita belajar bagaimana supaya bicara dengan baik, kita juga harus belajar gimana mendengar, menjadi pendengar yang baik. Ya, sehingga mertua kita juga nggak tersulut kemarahannya. Ya mungkin dia ikut campur, kita tampung, kita berikan. Ya kalau memang itu nggak menyimpang, ya kita akomodir. Jadi itu ya mungkin yang bisa saya jawab.
kuncinya tadi ya di seni berkomunikasi ya. Makasih Ustadz. Tadi Ya. lebih banyak mendengar ya. Tadi kita sama-sama dapat masukan dari Ustadz. Coba lebih banyak mendengar selama bisa diakomodir, coba diakomodir ya. Ada lagi pertanyaan dari Mas Giri, dari Mas Ahmad Depok, maaf. Mas Ahmad di Depok. Ustadz, bagaimana kalau kita punya mertua yang sangat ingin punya cucu, tapi sampai saat ini belum diberikan keturunan? Ya, ya ini juga sama ya. Kan ini juga seni berkomunikasi. Karena faktor anak ini kan sebenarnya bisa jadi dua-duanya subur, dua-duanya nggak ada masalah. Ya kalau Allah belum ngasih, ya kita juga coba komunikasikan. Kita udah usaha, ya kita sudah doa, malah kita udah umroh misalnya. Ada juga orang yang pulang umroh, waktu itu ikut saya umroh, pulang punya anak. Ada juga yang sampai sekarang malah umurnya sudah seumur saya, ya 52 tahun, sampai sekarang nggak kunjung diberikan keturunan. Ya ini kan faktornya adalah faktor takdir. Kita sudah usaha, kita sudah doa, ya sampein juga, ya kan? Dan ini faktor yang nggak bisa dipaksain, ya. Kecuali misalnya kalau kita mampu misalnya menempuh cara-cara yang misalnya kadang-kadang orang tua coba ke sana diurut gitu kan. Ya seandainya itu misalnya kita tahu nih memang dia tidak menyimpang gitu kan. Ya bagian dari usaha ya bisa kita lakukan atau mungkin cara modernnya sampai kita ya misalnya berusaha membuat program misalnya bayi tabung kalau memang kita sanggup, kita mampu secara finansial gitu kan. Tapi ya komunikasi juga yang baik. Kita sudah berusaha banget. Ya emang kadang-kadang ya, saya udah pengen nih ngelihat orang-orang yang lain, keluarga gitu. Ya, kitanya jangan ikut stres gitu. Karena kalau ikut stres, naudzubillah nanti malah makin susah gitu kan. Tapi kalau kitanya terus minta, ya mungkin bisa dibaca juga tuh di dalam surat Al-Anbiya ayat 89-90 ya, saat Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya kalau Nabi Zakaria bagaimana nggak mungkin sih, dianya sudah tua, istrinya juga sudah tidak mungkin secara hitungan manusia punya keturunan. Ya, tapi begitu baca mungkin diusahakan Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Nanti lihat surat Al-Anbiya ayat 89-90 ya. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian ya Allah, tanpa ada ahli waris ya kan, tanpa ada pewaris, anak laki-laki, anak perempuan ya yang akan menjadi penerus keluarga ini ya. Dan kalau di ayat itu kan pastajabna lahu, ya Allah kabulkan dan Allah langsung beri keturunan kepada Nabi Zakaria. Itu aja ya, mudah-mudahan yang bertanya tadi ya, mumpung sekarang di bulan haram, bulan Zulqa'dah, bulan mulia, bulan depan juga bulan Zulhijjah ya, nanti waktu lagi puasa tanggal 9 kita berdoa ya, waktu memotong hewan kurban juga kita doa, ya Allah saya ini, karena tawasul dengan amal soleh kan boleh ya. Tawasul dengan amal soleh itu seperti 3 orang yang masuk ke dalam goa dalam Riyadus Shalihin. Orang yang masuk ke dalam goa, mereka bertawasul dengan bisolihi a'malihim, dengan kesolehan amal mereka. Ya, jadi goa yang tertutup batu aja bisa terbuka dan mereka bisa selamat. Nah ini bisa mungkin saat kita nanti tanggal 9, ya Rob, ya la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Kemudian saat berkorban, ya Allah saya berkorban untuk engkau, kabulkan doaku, berikan aku keturunan ya Allah. Ya, insya Allah Allah akan berikan keturunan yang soleh dan soleh buat kita. Dan kalau itu datangnya agak terlambat, ya mudah-mudahan sesuatu yang terlambat ya bisa jadi nilainya bisa anak yang sangat luar biasa dia Allah anugerahkan kepada kita, kecerdasannya, kesolehannya, ya ketaatannya, dan jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya nanti. Yap,
Begitu Ustadz Hilmi. Baik, Ustadz Sufi. Ya tadi meskipun itu takdir ya tadi Hmm. mungkin ikhtiarnya bisa dimaksimalkan ya Ustadz ya. Terus dengan Hmm. bertawasul dengan amal-amal soleh ya. Hmm. Baik, semoga bisa diterima ya Mas Ahmad. Ya. Berikutnya ada pertanyaan gimana nih tipsnya menghadapi pasangan dari segi perbedaan usia dan jabatan yang tinggi supaya tidak insecure. Hmm. Nah ini sering terjadi nih. Iya. Jadi Ya, ada jadi tips nggak Ustadz ya, karena kalau memang perbedaan? sesungguhnya kan ya dalam fikih itu menikah itu sekufu ya. Satu kufu itu sekufu itu artinya kafaah, nggak terlalu jauh gitu ya. Karena memang kalau terlalu jauh dari sisi harta, pendidikan, status sosial itu kadang-kadang memang suka mengundang problem. Dan ini bukan saja terjadi sekarang, ini kejadian di zaman Nabi. Nabi yang menjodohkan Zaid dengan Zainab radhiyallahu anha dan akhirnya menjadi istri Rasul. Zaid ini kan anak angkatnya Rasul SAW. Ya, dari seorang yang diangkat oleh Rasulullah, kemudian sepertinya Zainab itu sesungguhnya ini Ummul Mukminin ya radhiyallahu anha menginginkan dinikahi oleh Rasulullah. Tapi kita tahu Nabi itu kan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau bukan wahyu, wanita datang dengan kecantikan seperti apapun, Nabi tidak akan menikahi wanita itu. Nah ini kenapa Zaid kan status sosialnya anak angkat. Tadinya sejarahnya apa? Ya kan beda dengan Zainab yang kaya. Ya ini Ummul Mukminin terkenal sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ya di antara istri Nabi yang paling dahulu meninggal adalah Zainab. Ya. Karena dia paling dermawan. Ya, dulu Nabi pernah bilang, di antara kalian yang paling nyusul aku adalah yang paling panjang tangannya. Kemudian istri-istri Nabi ngukur panjang tangannya. Ternyata yang paling panjang Saudah kalau saya nggak salah mengingat. Loh, tapi kenapa? Yang meninggal itu malah Zainab. Ternyata kata paling panjang tangannya ini metafor. Bukan orang yang tangannya panjang secara fisik, tapi panjang yang suka memberi. Karena beliau adalah orang kaya, status sosialnya tinggi. Ya ternyata begitu dipersatukan dalam pernikahan ya ada problem gitu kan. Akhirnya sampai bahkan divorce ya, sampai ke tahap perceraian gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi ya pernikahan ya itu kadang-kadang problem itu kalau misalnya suaminya lebih rendah pangkatnya, penghasilannya, itu memang mertua tuh kadang-kadang. Ya, mungkin kamu sih nyarinya yang begitu atau sebaliknya. Ya, tidak lain kalau ini adalah merupakan takdir, pertama harus disyukuri karena kalau dia misalnya secara strata sosial lebih rendah, ya dia dapat yang lebih tinggi, wanita, pangkatnya, jabatannya, bersyukur dan ya mencoba menjadi pasangan dengan akhlak yang terbaik ya di rumah tangganya bahwa ini adalah merupakan anugerah ya. Ya kalau dia misalnya seorang suami mungkin di beberapa kesempatan ya kalau lagi arisan, kalau lagi ngumpul ya mungkin ada aja yang bercanda ya kan. Soalnya yang naik motor misalnya duduknya sebelah sana bercanda misalnya kan. Nih makanan nih buat ente, ente kan jarang makan yang begitu. Mungkin hal itu ada atau terjadi. Ya menyikapinya gimana? Ya mudah-mudahan Allah menjaga terus ya merawat rumah tangganya. Ya Anda menjadi orang yang bersyukur, hormati orang tua dan misalnya juga apa yang kebaikan ya misalnya kalau dia suami walaupun istrinya gajinya besar ya kita sebagai suami juga mencoba untuk memberikan nafkah misalnya ya dengan sesuai kemampuan kita gitu ya dan berusaha karena bisa jadi ya kan zaman itu begitu tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas itu surat Ali Imran ya mulai 140 kalau nggak salah. Hari-hari bagi manusia itu dipergilirkan. Itu harus jadi motivasi buat kita. Sekarang saya begini, insya Allah ya dia mungkin bekerja dengan gigih ya, sehingga berharap
Ya karena doa itu kan harus diikuti dengan usahanya. Jangan, ya Allah jadikan aku orang yang sukses. Tapi dia nggak usaha. Ya mungkin dia bekerja sangat keras. Ya dengan sesuai kemampuan dia gitu ya. Dan tunjukkan bahwa kita juga bisa berprestasi. Ya mudah-mudahan dengan prestasi itu. Ya karena ada juga sih orang di medsos bilang yang penting sekarang itu yang kita cari adalah duit. Apalagi orang-orang yang pikirannya seperti itu ya. Ente kalau orang kaya dihormatin. Ente kalau udah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, punya duit, orang udah nggak lihat lagi ente datang dari mana gitu kan. Orang nggak lihat lagi. Yang penting sekarang orang punya duit. Apalagi orang ya berpikiran sederhana, simpel begitu ya. Nggak punya duit berarti kita siap dilecehkan. Ya nggak punya pangkat, nggak punya posisi, nggak punya kedudukan. Ya siap dipinggirin. Ya maka yang pertama kalau memang kejadiannya menimpa kita bersyukur, kemudian syukur kita wujudkan dengan bekerja lebih gigih dan tadi kan ada poin doa, ya doa. Ya karena saya punya cerita gitu ya, ada orang yang waktu ke Mekah karena dia biasa sedekah di Indonesia, begitu di Mekah ada tukang minta-minta yang minta sedekah sama dia. Akhirnya ya dia sedekahin tuh sejadah satu-satunya yang mau dibawa pulang. Ya ternyata tukang minta-minta itu malah ngasih dia duit asing yang begitu ditukerin tahun 2010 itu nilai uangnya adalah 360 juta. Lah Allah mah mau ngasih rezeki, ya kan? Itu ya nggak susah buat Allah. Ya kan? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah berkehendak dan pasti ya kalau Al-Ankabut ayat terakhir orang-orang yang sungguh-sungguh aja, orang-orang yang serius aja yang Allah akan mudahkan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah dia pasti akan dimudahkan jalannya. Ya kita mulai bisnis ya mungkin mulai usaha ya yang berharap dengan usaha itu walaupun kekayaan kadang-kadang bukan dari usaha gitu ya. Ada juga gitu ya. Tiba-tiba kita mendapatkan proyek yang di luar dugaan kita gitu ya seperti mungkin nih lagi musim-musim haji gini tahu-tahu ya orang yang sudah nunggu puluhan tahun nggak berangkat tiba-tiba Pak temenin Pak ini ada jamaah nih mau berangkat wah rezeki luar biasa bisa berangkat pakai ONH plus gitu kan tanpa harus nunggu itu kan sekali lagi adalah rezeki dan anugerah dari Allah. Itu Ustadz Hilmi ya buat penanya yang tadi gitu. Siap Ustadz. Ustadz ini ada dari Mbak AS, beliau bertanya saat ini kondisinya beliau sering memberikan uang ya setiap bulan kepada keluarga kepada orang tuanya ya, mengingat mertuanya saat ini sudah tidak ada tanggungan. Namun oleh karena itu beliau tuh merasa bersalah karena sering memberikan lebih kepada orang tua gitu, sedangkan kepada mertua tidak gitu ya. Nah, kira-kira padahal suaminya sudah mengizinkan hal tersebut. Kira-kira seperti apa Ustadz pandangan dari Ustadz? Ya kalau Islam kan salah satu karakteristik agama Islam itu adalah adil. Sekali lagi salah satu karakteristik agama Islam itu adalah adil. Dan adil itu nggak harus sama. Wad'u syai'in fi makanihi, meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Misalnya memberi lebih alasannya karena dia memang paling kurang. Ya, sementara misalnya ya ada yang mertuanya misalnya dia lebih berkecukupan. Ya mungkin kan dia bagi sesuai dengan kadar kebutuhan, ya. Kalau sebaliknya ya misalnya yang sangat miskin itu adalah mertua kita, sangat butuh support dari kita, sementara orang tua kandung kita hidupnya ya misalnya udah pensiun tapi juga masih ada usaha, kontrakannya ada 100 pintu gitu kan. Berikut kamarnya bukan pintunya doang ya, berikut kamarnya 100 pintu dia punya penghasilan. Ya
kalau kita mau disebut adil, pasti kita melebihkan kepada mertua kita. Apalagi kalau dia misalnya butuh support untuk itu. Ya, jadi ini harus dilihat lagi. Kalau salah apa enggak, kalau dua-duanya enggak komplain, mertuanya juga enggak komplain, karena kan kita enggak punya kewajiban sebagai istri. Karena ini yang nanya Mbak As ya. Mbak As apa Mbak Mentari nih? Gitu. Mbak As ya. Oke. Itu kalau Mbak kan berarti dia perempuan. Tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah sebenarnya. Ya dia melebihkan mungkin pasti melihat gitu. Melihat mana yang paling membutuhkan gitu ya. Misalnya orang tua minta uang mau beli beras, itu lebih utama daripada mertua mau ganti handphone. Ya, dia juga harus melihat aulawiyat, mana yang paling al-aham minal muhim, mana yang paling urgen daripada yang dari bang penting itu aja kan ada yang lebih penting dari itu. Ya, misalnya hal yang tadi saya bilang ya, yang ini memang untuk kebutuhan hidup, bihaja masa ilaihi, dia memang betul-betul sangat butuh ya. Maka kalau dia dilebihkan ya kita termasuknya malah adil kalau menurut saya, dan adil itu tidak harus sama nilainya, tapi adil itu sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Ya, apalagi suaminya tahu ya, dan berarti suaminya ridho dengan hal itu. Wallahu a'lam. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Mbak As ya. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, saya Iya. punya adik ipar perempuan tapi suaminya nggak ngasih nafkah terus, jarang pulang sampai berbulan-bulan, terlilit utang sampai setelah lunas baru pulang suaminya. Hukumnya gimana ya? Apakah sudah jatuh talak atau tidak? Ya, kalau dia tidak, talak itu kan dari laki-laki. Ya, talak itu dari laki-laki. Selama si suaminya itu tidak bilang, aku menceraikan kamu, baik dengan bahasa yang sorih maupun kinayah. Sorih itu tegas, saya ceraikan kamu. Kalau kinayah tuh, udah kamu pulang aja ke orang tuamu. Kalau si suami niat untuk tolak, maka jatuh talaknya kepada dia. Selama suami tidak menyatakan atau menjatuhkan talak, ya sorihan kanat au kinayah, ya, baik itu secara jelas, tegas, terang benderang, ataupun secara apa ya, secara kinayah gitu ya, secara yang tidak jelas tapi dipahami seperti itu. Kembali kamu ke orang tuamu, aku pulangkan kamu ke keluargamu. Itu kan juga merupakan satu bahasa, apalagi kalau dia punya niat. Selama enggak, ya walaupun nih si suaminya adalah suami yang kita anggap sebagai zalim gitu ya, lunas tahu dia begitu lunas baru pulang gitu kan. Nah, selama tidak ada ya, seandainya dulu waktu dia akad nikah suaminya baca sigot taklik kan, kalau di apa KUA tuh kalau suami habis nikah kan dia baca gitu. Saya suaminya akan muasyarah bil ma'ruf, akan menggauli istri saya dengan cara yang baik. Kalau saya dalam waktu kurun tertentu, berapa tuh? Saya lupa, 6 bulan apa ya, berturut-turut saya tidak memberi nafkah lahir batin, istri saya mengadukan ke kantor urusan agama dan dia membayar uang iwat sebesar 10.000, kata-katanya seperti itu ya. Maka jatuh talak satu saya kepadanya. Ya, kalau si perempuannya atau si istrinya juga tidak ngadu ke kantor urusan agama, ya, bahwa suaminya kabur nih sudah berapa waktu, 3 tahun sebutlah ya, itu udah cukup buat dia, ya. Dan kalau waktu itu suaminya menyatakan atau membacakan sigot taklik, dan kemudian pengadilan agama memutuskan dia cerai, ya baru cerai. Tapi selama nggak ada pengaduan istri atau suaminya menjatuhkan talak, walaupun dia pergi 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, mungkin 50 tahun dia baru pulang ke rumahnya, maka dia masih tetap sebagai suaminya. Tapi memang dia telah zolim karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Dan kezolimannya ada nilainya sendiri di sisi Allah. Nanti Allah yang akan menghukuminya. Ya siapa tahu dia pulang, ya kalau dia pulang kemudian nih aku kerja di sana,
bawa uang segini untuk tutup utang kita, berarti kezolimannya tertutup gitu ya. Tapi kalau dia melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab dia, ya ini dia termasuknya tidak menjalankan surat An-Nisa ayat 34, ya kan, sebagai seorang qawwam. Harusnya ada masalah dihadepin, dia malah kabur gitu kan. Akhirnya dihadapin oleh istri dan keluarganya. Ya jadi dia termasuk suami yang zolim, tapi hubungannya dalam pandangan saya selama belum ada jatuh talak dan istri tidak mengadukan ke kantor ke kantor urusan agama, maka dia masih sebagai suami istri. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Semoga menjawab ya soal tadi terkait nafkah dan juga talak ya. Eh, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, sahabat inisiator sekalian, karena pertanyaannya cukup banyak dan waktunya terbatas ya. Mungkin kita cukupkan ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak Ustadz Dr. Honoris Causa M. Subki Al-Bukhari, Sarjana Sosial Islam, Magister Agama ya, atas jawaban dan juga sharing materi mengenai menjadi menantu idaman dan juga mertua teladan. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa menjadi amal jariah Ustadz ya, di yaumil akhir nanti gitu ya Ustadz ya. Amin. Ya, Khususnya kalau tadi Ustadz sampaikan kita lagi di bulan haram ya, jadi pahala dan juga dosa yang dapatkan jadi berlipat-lipat ya. Semoga ya. pahalanya menjadi berlipat-lipat ya Ustadz ya. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu untuk agenda selanjutnya, Ustadz sudah diperkenankan jika ada mau menyambung ke agenda yang lain. Ya, Terima kasih banyak Ustadz. ya, terima kasih. Mungkin Oh, saya foto akan bersama ya? Oh iya, Ah, boleh mungkin foto bersama dulu ya Ustadz ya? sebelum foto, Hmm. mungkin semoga kalau di sini yang mertua-mertua akan menjadi mertua idaman semuanya, dan kalau jadi mertua teladan, dan kalau mantu idaman ya, Amin. yang keluarganya penuh dengan ketumakninahan, kesakinahan, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Dan insya Allah di bulan haram ya, kita kalau ada hubungan yang sedang tidak baik ya, mudah-mudahan ya, kalau orang jahiliyah masuk bulan haram ini aja mereka gencatan senjata gitu. Nah, kita juga gitu ya, harus lebih bagus dari orang jahiliyah untuk bisa berbuat baik kepada keluarga kita, baik itu menantu ataupun mertua kita. Mungkin itu dari saya Amin, amin ya sebagai rabbal alamin Ustadz. ya closing statement ya. Ya, betul, closing statement ya. Eh, Baik, kita boleh lanjut ke agenda berikutnya yaitu foto bersama. Teman-teman boleh ya di open cam ya, hmm. biar kita juga tahu nih lagi beneran nyimak apa lagi tiduran. Mungkin boleh ya, host ya diinfokan. Oke, kita akan tag fotonya. Siapa yang nge-tag? Oke, saya ambil aba-aba ya. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak Ustadz Sufi dan juga Ya, rekan-rekan inisiator. ya, Em, rekan-rekan inisiator, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga teman-teman sekalian apa yang disampaikan Ustadz hari ini bisa diamalkan ya. Tadi kan sempat disampaikan beberapa poin ya, misalnya kayak untuk memperbaiki hubungan ya agar menjadi menantu dan mertua idaman, bisa tadi berpegang teguh dengan agama Allah, kemudian juga mengkaji dan mentadaburi Quran, kemudian diperbanyak berdoa. Yang keempat juga ada birrul walidain, yang terakhir ada silaturahimnya ditingkatkan lagi gitu ya. Karena kan menjaga hubungan itu selain apa mendekatkan diri kepada Allah, kita juga harus sebelum kita habluminallahnya harus baik, habluminannasnya juga harus baik ya. Baik, insya Allah ini untuk kajian episode pertama. eh,
yaitu menantu idaman dan mertua teladan. Kita akan ada kita akan ada 4 pertemuan lagi ya. Pekan depan ada 2 ya. Pekan depan itu ada 2. Boleh dibantu operator untuk sharing screen-nya ya. Ya, untuk tanggal 4 nanti akan ada kajian lagi ya. Ya, ini kan seri kajian keluarga ya. Jadi nanti akan ada kajian lagi yaitu oleh Ustazah Oki Setiana Dewi hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Jadi untuk Mbak Erlita itu tanggal 4 Juni 2024 ya. Jadi ada switch tanggal ya. Jadi sebelum Ustazah Oki, jadinya Mbak Intan Erlita dulu untuk materi jaga mental ibu untuk bangun keharmonisan keluarga ya. Jadi stay tune aja di grupnya ya. Nanti akan ada info-info update kajian. Kurang lebih seperti itu. Kemudian buat Bapak dan Ibu ya menjelang hari H kurban, kalau yang mau berkurban di HI dipersilahkan ya. Oke, mungkin itu untuk kajian hari ini. Sebelumnya kami dari Human Initiative ya izin pamit undur diri apabila ada salah-salah kata, kemudian ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu hari ini bisa ambil positifnya ya, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, izin nutup pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Mungkin itu saja, izin nutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inisiator semua. Hari ini tim Human Initiative sedang berada di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat di Desa Oebelo ini salah satu masyarakat yang sangat minim dapat merasakan nikmatnya mengkonsumsi daging. Sehingga salah satu ikhtiar kami adalah bisa menjangkau masyarakat yang ada di sini, khususnya dalam momentum kurban di tahun 2024. Kami di sini 5 tahun panenjauan pulang. Tapi ini tahun ini alhamdulillah. Kembali juga kita semangat pikiran kami papa dong dari sana, tapi masih mengingat masyarakat di NTT.